Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 7 sekalian. Pada hari ini kita akan memahami materi tentang alat pemuas kebutuhan manusia berdasarkan tujuan penggunaannya. Kemarin kalian sudah belajar ya, alat pemuas kebutuhan manusia berdasarkan apa? Berdasarkan hubungannya dengan benda lain. Kayak kemarin kalian sudah belajar, motor tidak akan berjalan tanpa adanya bensin, ya. Atau motor tidak akan bisa berjalan ketika tidak ada ban, ya. Jadi saling melengkapi. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana alat pemuas kebutuhan ini dilihat berdasarkan tujuan dari penggunaannya. Oke, kita simak ya. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa APK berdasarkan tujuan penggunaannya akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, apa? Ada yang sudah tahu? Ya, barang konsumsi. Dan yang kedua adalah barang apa? Barang produksi. Ini jelas berbeda ya. Nah, kita akan melihat barang konsumsi dulu. Contohnya adalah yang pertama, makanan. Yang kedua, sepeda. Dan yang ketiga adalah kamera. Kalau makanan ini contohnya ketika kalian membeli sebuah makanan, entah itu di toko, di restoran, atau di pedagang kaki lima ya, kalian bisa langsung mengkonsumsi makanan tersebut ya. Kalau misalkan sepeda, bisa kalian langsung beli dan langsung kalian gunakan, misalkan untuk goes setiap hari Minggu bersama ayah dan ibu kalian, serta adik dan kakak kalian. Kalau untuk kamera sendiri, itu bisa kalian pakai langsung. Jadi barang konsumsi ini adalah barang yang siap pakai atau siap makan kalau berbentuk makanan ya. Nah, itu adalah pengertian dari barang konsumsi. Apakah akan sama dengan barang produksi? Jelas beda dong, ya. Beda banget. Kalau barang konsumsi ada contohnya tersendiri, kalau barang produksi ada contohnya sendiri. Kita akan lihat ya, barang produksi. Nah, sekarang kita akan masuk ke barang produksi. Misalkan ada yang tanya nih ya, Pak Irfan, barang produksi apa sih Pak? Kira-kira contohnya bagaimana nih Pak Irfan? Ya. Nah, yang pertama, kalian harus lihat dulu contoh yang pertama nih. Ada yang tahu gandum? Ya, gandum. Gandum ketika ingin diproses, ya, ketika ingin diproses akan bisa menjadi sebuah kue, ya. Seperti di Google Meet kemarin, Pak Irfan sudah tanya, siapa yang saja yang suka dengan kue cake, ya, atau kue-kue yang memang seperti kue ulang tahun, ya. Banyak kan yang angkat tangan, saya Pak. Misalkan Yumna ya, atau misalkan Karisa, saya suka Pak kue ya. Nah, itu adalah bagaimana gandum ketika diolah bisa menjadi kue atau bisa menjadi biskuit gandum ya. Nah, contoh lainnya adalah tisu. Tisu sebelum bisa menjadi tisu itu butuh proses ya, dari yang namanya pohon kayu ya, dihancurkan bubuknya sampai menjadi bubuk kertas, akhirnya dicetak menjadi sebuah tisu ya. Nah, kalau misalkan barang produksi ini adalah barang yang belum siap pakai, belum sekalian siap gunakan ya, butuh yang namanya proses terlebih dahulu sampai akhirnya menjadi suatu barang atau bisa menjadi suatu makanan. Jelas ya perbedaannya? Kalau barang konsumsi adalah barang yang memang langsung bisa kalian makan atau siap saji, siap pakai. Sedangkan barang produksi adalah barang yang belum siap pakai. Nah, butuh proses sampai kalian akhirnya bisa menjadi barang konsumsi. Itu adalah contoh atau penjelasan paling simpel. Nah, itu adalah penjelasan dari alat pemuas kebutuhan manusia berdasarkan tujuan penggunaannya. Oke, semoga kalian bisa memahaminya. Jaga kesehatan kalian dan tetap semangat. Pak Irfan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.